Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program talk show Balai Sawala. Dan tentunya pemirsa SMTV yang luar biasa hari ini berbeda gitu ya. Di studio saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang tentunya erat kaitannya dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai bagaimana membangun Sumedang yang inklusif, pendidikan sebagai pondasi utama begitu ya, yang dimana diantaranya ada anak muda dan juga bagaimana kesetaraan tentang pelayanan publik. Nah, berbicara mengenai inclusive government ini tentunya tidak terlepas dari nomor satu ya. Selain berbicara Sumedang, tidak hanya mengenai seperti apa percepatan akses di bidang infrastruktur, tetapi juga pendidikan ini menjadi satu hal atau poin yang paling penting, bagaimana menyediakan ruang-ruang sosial yang setara kepada anak muda dan juga tentunya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan manusiawi. Nah, dalam hal ini nih pemirsa SMTV, kita akan menggali lebih jauh bagaimana langkah konkret yang sedang dan juga akan dilakukan khususnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, utamanya di lembaga legislatif, seperti apa nih ke depannya untuk membangun Sumedang maju yang mana pondasinya adalah pendidikan yang inklusif. Sudah hadir bersama dengan kita dua orang narasumber. Yang pertama, beliau ini adalah sudah tidak asing ya dengan kita karena sering juga ke SMTV dan sudah 4 periode ya beliau menjabat sebagai wakil rakyat, dan yang paling penting beliau juga adalah tokoh pemerhati pendidikan. Jadi kalau berbicara dengan beliau soal pendidikan ya sudah pasti sangat berkompeten. Beliau juga dikenal orangnya sangat humble ya. Sudah hadir bersama dengan kita dari pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Wakil Ketua, Bapak Haji Mulya Suryadi SPD Mkom, tapi biasa kita akrabnya manggilnya Pak Haji UT. Pak Haji Damang. Saya Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Biasanya di sela-sela kesibukan beliau padat biasanya Pak Haji. Alhamdulillah, terima kasih waktunya nih sudah hadir di studio SMTV. Wilujeng wengi. Iya, Wilujeng wengi, hatur nuhun Pak Haji. Dan tentunya juga pemirsa SMTV, berbicara mengenai pendidikan, beliau juga hadir di sini. Nah, pupuhunya langsung, pupuhu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Beliau juga sering datang ke SMTV untuk menyapa Anda pemirsa di rumah, dan beliau juga dikenal nih sebagai orang yang humanis. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Eka Ganjar Kurniawan SOS ME. Pak Kadis, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Beliau juga padat acaranya tapi menyempatkan untuk hadir bersama dengan kita di sini. Dan tentunya tidak hanya kedua orang narasumber pemirsa yang bersama dengan saya, sudah hadir juga nih ada teman-teman. Kalau berbicara tadi anak muda ya, berasa muda lagi ya karena ada Gen Z di sini ya, ada para pelajar siswa-siswi dari SMA, SMK dan juga mahasiswa yang sudah hadir bersama dengan kita di studio SMTV. Mana suaranya teman-teman? Oke, luar biasa. Kenapa ada Gen Z di sini? Karena poin utamanya sama nih pemirsa. Bagaimana keterlibatan anak muda? Mungkin anak muda yang ada bersama dengan kita sekarang 10 tahun ke depan mungkin mereka yang akan jadi pemimpin begitu ya di Kabupaten Sumedang. Nah, kembali ke tema yang kita bahas mengenai pendidikan inklusif. Sebelumnya mungkin kita ke Pak Haji UT dulu nih. Pak Haji, dari sisi lembaga legislatif untuk perspektif pendidikan inklusif nih, untuk kondisi pendidikan dulu deh Pak Haji di Kabupaten Sumedang seperti apa nih dari kacamata pengamatan Pak Haji? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan Hari Guru ya. Hari Guru, betul. Nah, saya mengucapkan selamat Hari Guru karena saya pribadi keluarga guru. Orang tua saya guru dan keluarga saya memang keluarga guru. Jadi bagi saya guru adalah bukan hanya pengajar, tapi guru adalah penuntun jalan untuk masa depan kita yang lebih baik. Jadi sekali lagi selamat Hari Guru. Nah, mengenai pendidikan yang inklusif di Sumedang, menurut saya inklusif itu bukan hanya bukan hanya untuk kaum minoritas, tapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang itu, bagaimana masyarakat Kabupaten Sumedang itu bisa mengenyam pendidikan atau bisa
sekolah lah yang layak. Jadi tidak ada yang mampu, tidak mampu, atau yang dalam disabilitas. Ini harus semua terlayani, dan ini pesan undang-undang bahwa pendidikan kesehatan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah harus hadir, dan saya berharap di Sumedang itu tidak ada satu orang pun yang tidak bersekolah. Yeah. Baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Itu kan dengan di undang-undang itu sekolah 9 tahun itu, jadi tidak boleh ada yang tidak sekolah nih Pak Kadis. Jadi tidak, semua harus bisa sekolah. Dan kalau melihat sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang, saya kira sudah bisa mengcover jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang usia sekolah, tetapi bukan hanya kualitas, bukan hanya kuantitas, tapi bagaimana kualitas pendidikan di daerah. Jadi jangan sampai sekolah di daerah atau di desa dengan di kota itu, ya ini harus sama lah, harus merata. Jangan timpang gitu ya, timpang lah. Ya. Bukan masalah gedungnya bagus atau tidak, tapi bagaimana di dalam pembelajaran itu, ya minimal kompetensi gurunya itu merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Iya, luar biasa. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Sumedang ke depan seperti itu. Iya, kalau berbicara mengenai Sumedang, kondisinya tadi sempat disampaikan oleh Pak Haji, ingin semua anak-anak di Kabupaten Sumedang itu mendapatkan hak yang sama, akses pendidikan yang merata. Ini kalau berbicara ini harus tanya datanya ke Pak Kadis ya. Gimana Pak Kadis nih untuk kondisi pendidikan di Kabupaten Sumedang, apakah mungkin masih ditemukan anak-anak yang dari data ya yang belum bersekolah atau yang tadi disampaikan Pak Haji, ini seperti apa secara umum Pak Kadis? Ya, baik, terima kasih. Ya, berkaitan dengan kondisi saat ini, ya, sesuai dengan data dari Pusdatin, bahwa di Kabupaten Sumedang memang ini masih ada sekitar 10.000 anak tidak sekolah. Oh, 10.000. 10.000 anak tidak sekolah, dan ini terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Nah, klasifikasi pertama adalah anak tidak sekolah itu anak yang putus sekolah. Putus sekolah. Yang kedua, anak yang tidak melanjutkan sekolah. Iya. Nah, yang ketiga adalah anak yang tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah. Jadi ada 3 klasifikasi, dan tentunya ini merupakan tantangan bagi kami di Dinas Pendidikan ya untuk bisa mengakselerasi agar anak tidak sekolah yang berdasarkan data ada sekitar 10.000 ini bisa diberikan pelayanan yang tentunya anak-anak ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan sesuai dengan usianya, sesuai dengan jenjang yang belum diikutinya, baik itu melalui pendidikan formal ataupun pendidikan non formal seperti paket A, B, dan C. Iya, jadi memang lumayan cukup banyak nih Pak Haji. Datanya Ya. ada 10.000 Dari 1.200.000 Ya, penduduk. 1.200.000. dari 1.200.000. Ya. Tapi kalau melihat dari sisi fasilitas nih Pak Kadis seperti apa? Apakah sudah memadai untuk fasilitas sekolah, termasuk kondisi guru juga yang tadi disampaikan? Nah, dari sekolah pertama saya berangkat dari jenjang PAUD. PAUD, Nah, PAUD itu terbagi 2, ada pendidikan formal TK dan non formalnya itu adalah kober ataupun kelompok belajar. Ya. Nah, untuk jenjang PAUD ini di tiap desa sudah ada PAUD. Artinya ada. secara kelembagaan PAUD ini sudah menyebar di semua pelosok desa. Bahkan ada satu desa PAUD-nya itu ada 2, ada 3. Itu dari sisi kelembagaan. Termasuk, dan yang kedua adalah SD. SD di Kabupaten Sumedang itu jumlahnya ada 620. Nah, ini rata-rata per desa itu minimal ada 1 sekolah. Nah, artinya untuk sekolah dasar ini pun sudah tersebar di masing-masing desa. Nah, untuk SMP jumlah totalnya itu negeri dan swasta itu ada sekitar 125 sekolah. Ya, 72 sekolah negeri. Nah, untuk sekolah SMP ini sudah tersebar di semua kecamatan, walaupun ini belum tersebar di seluruh desa. Artinya bahwa dari sisi ketersediaan satuan pendidikan, menurut kami ini sudah sangat memadai untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat. Namun demikian, kalau dilihat dari data yang ada pada kami, nah berkaitan dengan masalah aksesibilitas. Nah, aksesibilitas itu terbagi 2. Yang pertama, aksesibilitas berkaitan dengan masalah sarana prasarana. Nah, untuk sarana prasarana pendidikan memang ini menjadi tantangan kami di Dinas Pendidikan, masih belum merata di seluruh daerah.
Berdasarkan data itu untuk sekolah yang kondisi bangunannya baik itu sekitar 70%, untuk sekitar 60% untuk sekolah dalam kondisi baik, dan kondisi yang rusak sedang itu di sekitar 25%, rusak ringan itu sekitar 10%, rusak sedang 25%, dan rusak berat itu di sekitar 5%. Nah itu pendekatan jumlah ruang kelas, dan jumlah ruang kelas yang ada di Kabupaten Sumedang itu lebih dari 5.000 ruang kelas, untuk SD itu 5.000, kalau total keseluruhan lebih dari 10.000 ruang kelas yang ada di Kabupaten Sumedang. Jadi intinya masih banyak ruang kelas yang memang perlu kita perhatikan agar pendidikan di Kabupaten Sumedang itu betul-betul merata. Itu dari sisi sarana prasarana. Yang kedua, ini dari sisi tenaga kependidikannya pun sama. Jumlah guru di Kabupaten Sumedang itu yang ASN ada sekitar 6.000 lebih, Pak Ketua. Ya. Nah, sedangkan kebutuhan kami itu setelah dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan, kebutuhan guru di Kabupaten Sumedang itu kekurangan kita itu sekitar 2.000 guru lagi kekurangannya untuk tenaga yang ASN-nya. Nah, alhamdulillah pemerintah sekarang sudah mengeluarkan kebijakan untuk pengangkatan P3K ya, P3K paruh waktu. P3 paruh waktu itu secara status ASN. Cuman yang membedakan itu dari sistem penggajiannya gitu. Dan mudah-mudahan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini bisa lebih meningkatkan kualitas para tenaga pendidik. Oke, luar biasa. Menarik memang ya yang disampaikan Pak Kadis kaitan dengan tadi sarana prasarana, ini ternyata masih banyak Pak Haji ya. Kemudian juga dari tenaga kependidikannya. Nah, sesaat lagi ya, kalau berbicara sarana prasarana ini pasti tidak terlepas, pasti nyamuk kan anggaran gitu. Nah, kalau anggaran kan ranahnya di DPRD. Sesaat lagi pemirsa SMTV jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan di Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih di talk show Balai Sawala SMTV sesuai dengan mana semangatnya. Tentunya di studio juga masih hadir bersama dengan saya narasumber, ada Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Pak Haji Ute, dan juga Pak Kadis ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Tadi di segmen pertama ini menarik, banyak data ternyata yang disampaikan juga ke Pak Haji Ute. Ini kalau berbicara tadi mengenai sisi inklusivitas begitu, ini kan bukan hanya berbicara soal kelas saja, tetapi bagaimana sudut pandang begitu ya, perspektif yang berbeda melihat inklusivitas ini, karena ini juga bagian dari kemajuan untuk masa depan bangsa yang cerah, khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang nih. Bagaimana pendidikan yang inklusif ini dapat terwujud, akses pendidikannya merata begitu. Nah, Pak Haji boleh disampaikan, kalau tadi ada yang kaitan dengan sarana prasarana, tadi kan datanya lumayan ya, ada 10.000 lebih begitu. 70% lah yang baik gitu. Nah, baiknya begitu. Nah, kalau dari melihat sarana prasarana tentunya ini kan tidak terlepas, pasti butuh dukungan kebijakan regulasi dari DPRD. Seperti apa nih menyikapi situasi pendidikan di Sumedang saat ini, Pak Haji? Ya, kalau DPRD itu tetap ya dari sisi anggaran itu kita mengacu pada perundang-undangan yang berlaku bahwa APBD itu 20% harus pendidikan. Nah, betul. Tapi yang 20%-nya itu bukan untuk hanya sarana prasarananya saja, tapi hal-hal yang lain termasuk mungkin juga honor guru dan lain sebagainya, itu 20%. Nah, di kita memang kendalanya kita sudah maksimal lah dari sisi memang 20% amanat undang-undang sudah kita laksanakan setiap tahun seperti itu. Tetapi kembali lagi dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang yang memang sedikit, ya jadi kita juga tidak bisa
secara maksimal lah untuk sarana prasarana. Karena Sumedang itu luas dengan geografis yang cukup, letak geografis yang cukup lumayan. Ya, pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini fokus kepada infrastruktur, bukan artinya kita mengabaikan pendidikan, tetapi ya apalagi sekarang seperti bantuan pusat, bantuan provinsi itu kita hanya penerima manfaat, di semua dilaksanakan oleh pusat, oleh provinsi. Nah, ini tinggal bagaimana kepala daerah, terkhusus dinas pendidikan, melobi pihak provinsi, pihak pusat untuk terus mencari bantuan dari pusat maupun provinsi untuk meningkatkan sarana prasarana. Karena kalau mengandalkan APBD Sumedang ya APBD Sumedang hanya dan luasan Kabupaten Sumedang itu cukup luas, apalagi dengan tadi sekitar berapa ribu sekolah ya yang ada di Sumedang, ya kita tidak bisa mengcover untuk seluruh sarana prasarana yang ada di kabupaten. Tapi bagi saya pribadi, sebetulnya sarana prasarana itu bukan sebuah hambatan seseorang untuk bersekolah. Ini perlu kesadaran semua, termasuk anak-anak muda. Jadi bagaimana di daerah kita itu kepada orang tua kita ada kebersamaan supaya bagaimana pentingnya pendidikan itu. Jadi jangan sampai ada orang tua tidak perlu masuk SD lah, mendingan ikut orang tua bekerja. Ini mindset inilah, pemikiran inilah yang harus dirubah. Jadi kalau anak usia sekolah ya sekolah. Iya, betul. Jangan sampai anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Nah, tadi kata Pak Kadis dengan 10.000 anak tidak sekolah, ini harus dicari tahu latar belakangnya seperti apa, sehingga nanti treatment kita itu jelas. Kalau memang ini ada faktor ekonomi, ya kita bantu dan kita pastikan bahwa sekolah SD, SMP itu gratis, tidak boleh ada pungutan apapun. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak sekolah, anaknya untuk tidak sekolah. Ini yang paradigma inilah, mari kita bersama-sama mengkampanyekan pentingnya pendidikan, ya baik kita di pemerintahan, di masyarakat maupun komunitas, ya anak-anak muda lah. Mari kita kampanyekan pentingnya sekolah. Jadi usia sekolah tidak boleh ada yang tidak sekolah, apapun alasannya kita harus sekolah. Iya. Betul, ini Pak Kadis kalau menyikapi berbagai tantangan tadi yang ada, ini dari Disdik sendiri apa nih langkah konkret yang dilakukan untuk yang tadi pemetaan untuk akses sarana prasarana termasuk fasilitas guru dan lain-lain gitu. Baik, nah saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji, yaitu berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita di Kabupaten Sumedang dengan segala keterbatasannya. Namun demikian, keterbatasan ini jangan dijadikan suatu alasan untuk kita tidak bergerak dalam upaya untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumedang. Yang pertama berkaitan dengan pemenuhan sarana prasarana, ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Pak Presiden, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa pendidikan ini adalah salah satu pelayanan dasar dan harus dipastikan semua satuan pendidikan bisa memberikan pelayanan pendidikan, semua satuan pendidikan harus memiliki sarana prasarana yang memadai. Nah, program yang digulirkan di pemerintah pusat itu adalah program revitalisasi satuan pendidikan. Dan sesuai dengan arahan dari pusat bahwa program revitalisasi satuan pendidikan ini diharapkan bisa tuntas selama periode Pak Presiden Pak Prabowo. Dan alhamdulillah untuk tahun sekarang pun Kabupaten Sumedang mendapatkan, walaupun jumlah sekolah masih banyak yang perlu mendapatkan revitalisasi, dan diharapkan sesuai dengan kebijakan di pemerintah pusat ini bisa terselesaikan ya di masa periodenya Pak Presiden. Itu yang ke-1. Yang kedua yang berkaitan dengan masalah tenaga pendidik. Nah, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu sekarang digulirkan yang namanya pendidikan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, tentunya para tenaga pendidik pun sekarang lagi banyak yang mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan untuk KKA itu berkaitan dengan masalah coding dan artificial intelligence. Ini berkaitan dengan guru-guru ini harus bisa beradaptasi dengan perubahan, paham tentang teknologi, paham tentang digitalisasi. Dan yang kedua berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Artinya para tenaga pendidik pun harus bisa memahami bahwa pemberian
pengetahuan ini bukan hanya transfer knowledge, tapi lebih ke bagaimana melakukan transformasi pendidikan. Nah, untuk melakukan transformasi pendidikan ini tentunya harus bisa memahami secara dalam tentang arti dari pembelajaran gitu. Dan ini sudah kita lakukan dari mulai tahun 2025 sekarang. Iya, luar biasa ternyata Pak Haji, program-programnya banyak ya yang sudah langkah konkret atau langkah nyata nih dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Ada dilema sebetulnya sebenarnya. Satu sisi kita butuh sarana prasarana, satu sisi juga kita butuh tenaga pendidik. Artinya butuh guru yang masih tadi kekurangan cukup banyak. Sementara APBD Sumedang itu terbatas. 70% memang sudah untuk pegawai. Jadi APBD Sumedang itu 2,4 T ya, tapi 70%-nya itu belanja pegawai. Belanja pegawai. Luar biasa. Belum lagi yang sekarang dengan pusat, munculnya MBG, ya itu beda lah. Oh beda ya Pak. Ini dengan kita memikirkan yang paruh waktu saja. Iya. Itu ternyata paruh waktu itu gajinya dibebankan kepada anggaran daerah. Ini yang satu sisi ya kita juga butuh tenaga guru, tapi satu sisi juga anggaran kita terbatas. Iya. Nah, apalagi kita berbicara lagi tadi sarana prasarana. Jadi ya inilah Sumedang yang mudah-mudahan lah ke depan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang bisa lebih meningkat sehingga kita bisa lebih banyak membangun di Kabupaten Sumedang. Iya, jadi luar biasa tantangannya begitu besar. Kompleks, ya. besar dan kompleks. Gitu. Iya, di satu sisi kita memang menuntut agar pendidikan ini merata, guru juga sejahtera gitu, tapi di sisi lain faktor-faktornya faktor penunjangnya juga kita terbatas. Ya, dan ini menarik nih pemirsa SMTV karena dari pemerintah juga ini berupaya untuk tadi ada salah satu solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru tadi dengan ada paruh waktu juga ya Pak Haji. Nah, ini rencananya dari pemerintah kemungkinan tanggal 1 Desember katanya Pak Haji ini untuk pembagian SK. Nah, pembagian SK ini juga kabar gembira lah, bisa mengobati yang tadinya nantikan diharapkan begitu. Nah, ini mungkin endingnya nih nanti 1 Desember, tapi kembali lagi tadi kalau berbicara mengenai anggaran, ya DPRD nih tadi Pak Haji juga menyampaikan ada keterbatasan. Nah, ini juga mungkin solusinya jadi PR bersama ya Pak Haji. Ya, kami mohon maaf kalau nanti secara pengajian kami juga tidak maksimal. Yang penting kami minimal ada perhatian lah kepada pegawai paruh waktu itu, kita alokasikan kalau tidak salah cukup lumayan besar juga. Tapi kalau kita tidak berbicara masalah guru ya, kalau paruh waktu seluruh karyawan paruh waktu di Kabupaten Sumedang ya itu harus ada tanggung jawab, ada gajinya, ya kita bagi-bagilah. Karena kalau tidak salah sekarang itu yang paruh waktu itu sekitar 6.000 ya. 5.000 sekian. Lumayan banyak. Ya lumayan banyak lah, walaupun yang terbanyak itu pasti di guru gitu. Guru, betul. 2.500 lebih ada di guru. Banyak itu guru gitu. Iya, dan itu berpengaruh Pak Haji karena semuanya kan berkaitan dengan pelayanan publik. Iya. Bagaimana bisa melayani masyarakat. Dan kita juga harus tanggung jawab, artinya kita dengan mengangkat paruh waktu ya kita harus menggajinya juga. Cuman mohon maaf mungkin kalau belum maksimal ya Pak Haji. Tapi ini adalah satu bentuk perhatian kita dan kepastian kita terhadap tenaga-tenaga yang tadinya honorer itu menjadi paruh waktu. Ya kita syukuri dulu lah dengan adanya pengangkatan paruh waktu untuk kesejahteraan. Insya Allah ke depan kita juga akan lebih memperhatikan. Iya, dan memang juga nih pemirsa SMTV kaitan dengan tadi ada anak muda, keterlibatan. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis juga guru harus bisa mengimbangi perkembangan zaman sekarang. Apalagi sekarang di era perubahan sosial yang begitu cepat, di era digital, transformasi digital, di era multiplatform, apalagi sekarang ada teknologi AI, ini guru juga jangan sampai kedodoran begitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu sepertinya sudah akrab sekali dengan gadget dan bahkan mungkin sepertinya mereka kalau untuk
ilmu atau informasi ini kan ada bisa dibedakan antara informasi dengan ilmu pengetahuan begitu. Kalau informasi ini mudah sekali didapat saat ini, tapi kalau ilmu pengetahuan itu tetap kita pasti butuh guru begitu ya. Saat lagi akan kita bahas nih seperti apa keterlibatan anak muda tentunya ya, dan juga ada dukungan dari pemerintah di era zaman yang sekarang nih di serba cepat begitu ya, serba mudah, bagaimana tetap kualitas pendidikan itu tetap terjaga dengan baik. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih di SMTV HS Pisan. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih dalam program Balai Sawala SMTV, masih dengan tema yang akan kita bahas, bagaimana nih mewujudkan pendidikan yang inklusif sebagai fondasi Sumedang Maju. Ini kalau berbicara fondasi berarti harus kokoh gitu ya, harus kuat, karena fondasi itu dasarnya sebuah bangunan begitu. Begitupun ini yang kita inginkan dengan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang, karena tadi berbicara pembangunan tidak hanya infrastruktur saja yang disampaikan oleh Pak Haji Ute begitu, tapi pendidikan juga ini fondasi utama, karena pendidikan yang kualitasnya terjaga dengan baik tentunya ini akan menghasilkan, menciptakan generasi cerdas gitu, generasi muda yang berkualitas. Nah, ini juga implementasinya nanti berkaitan erat dengan bagaimana kemajuan di daerah begitu. Nah, ini sudah hadir juga bersama dengan kita di studio nih pemirsa SMTV, ada teman-teman generasi muda yang saat ini bisa mengambil peranan yang cukup penting, karena 10 tahun ke depan mungkin teman-teman yang ada di sini terlahir sebagai pemimpin begitu ya, bisa menjadi pemimpin. Nah, ada pelajar SMA, SMK dan juga dari mahasiswa. Boleh kita buka untuk sesi pertanyaan nih, teman-teman dari Mangga, mau siapa dulu yang mau bertanya? Sebutkan nama dan juga asal dan sampaikan pertanyaannya dengan singkat, padat dan jelas. Oke, boleh? Ya. Sekolah dari SMK Situraja, tinggal di Situraja. Izin bertanya, bagaimana memastikan program inklusif tetap berjalan meski terjadi pergantian pejabat, kepala sekolah, atau perubahan anggaran? Terima kasih. Oke, luar biasa. Mangga, mau ditanggapi langsung oleh Pak Kadis sama Pak Kadis. Lebih ke teknis. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, cara kita bagaimana agar kebijakan pendidikan inklusif ini tetap berkesinambungan. Yang pertama, nah, kebijakan pendidikan inklusif ini harus diundangkan, harus ada regulasinya. Dan alhamdulillah, pendidikan inklusif ini sudah ada regulasinya, yaitu Permendikdasmen di tahun 2029. Nomor, ini harus benar kalau aturan. Nah, Permendikdasmen nomor 70 tahun 2009. Ini tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Ini satu, ini bentuk komitmen dari pemerintah. Artinya pemerintah ya sangat care sekali berkaitan dengan pendidikan inklusif. Dan ini dipastikan akan berkesinambungan gitu ya. Yang kedua, bagaimana agar dalam implementasinya itu betul-betul dilaksanakan. Ya tentunya ini pun harus ada komitmen bersama dari semua pejabat yang ada di Dinas Pendidikan. Contoh, saya sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Satu saat nanti ketika saya tidak menjabat lagi menjadi Kepala Dinas Pendidikan, nah ini harus ada kesinambungan. Cara supaya ada kesinambungan, maka ini harus dimasukkan ke dalam rencana strategis yang ada di Dinas Pendidikan. Dan ini sudah ada. Kita sudah masukkan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan. Ada 3 indikator kinerja utama. Yang pertama ada bagaimana agar anak-anak kita bisa meningkat literasinya, meningkat numerasinya, dan meningkat karakternya.
Dan di dalamnya ini ada pendidikan inklusif, yaitu bagaimana sistem keamanan di sekolahnya, bagaimana unsur kebinekaannya di sekolahnya, bagaimana sikap toleransi di sekolahnya. Ini bagian dari pendidikan inklusif, yaitu seperti itu. Iya. Namakanlah. Jadi dipastikan ya, meskipun nanti tadi ada ditanyakan perubahan pejabat begitu pergantian, tapi tetap ya Pak Kadis. Karena ini sudah dimasukkan di Permendikdasmennya sudah ada, regulasinya sudah ada, dan kita sudah masukkan juga ke dalam rencana strategis Dinas Pendidikan. Oh, jadi sudah ada di rencana strategis. Pak Haji mau menambahkan? Ya, intinya kalau regulasi dan jadi apapun itu kalau ada aturannya, regulasinya ada, sistemnya berjalan, siapapun pejabat yang memimpin ini harus jalan. Jadi patuh dan tunduk terhadap aturan. Ya, makanya tadi Pak Kadis menjelaskan bahwa ini sudah ada dalam program kerja Dinas Pendidikan. Nah, program kerja Dinas Pendidikan ini setiap 5 tahun itu memang harus ada, karena aturan di atasnya pun ada, dan kita yakini bahwa selama aturan permennya tetap ada, ini setiap Dinas Pendidikan pasti harus ada dalam program kerjanya. Jadi apalagi kepala sekolah ya, kepala sekolah tidak bisa siapapun kepala sekolahnya, kalau Dinas Pendidikan program kerjanya seperti itu, ya itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan ini, tapi yang terpenting bagi saya bagaimana tadi lah kuncinya, bagaimana kesadaran masyarakat untuk mau sekolah, intinya seperti itu. Iya, boleh. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama saya Fikri Setiawan. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Sekarang kuliah di Universitas Widyatama, jurusan film dan televisi. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Bagaimana strategi konkret Dinas Pendidikan dalam memastikan bahwa konsep pendidikan inklusif tidak berhenti pada tatanan regulasi, tetapi benar-benar terimplementasi di ruangan kelas, mulai dari pelatihan guru, kesiapan sekolah, hingga penyediaan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun yang berasal dari latar sosial ekonomi yang berbeda. Pertanyaan kedua ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, bagaimana DPRD memastikan alokasi anggaran pendidikan inklusif benar-benar efektif, tepat sasaran, serta tidak terhambat oleh birokrasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Sumedang. Terima kasih. Iya, mangga. Terima kasih. Boleh ke Pak Kadis mungkin, Pak Kadis di siapa? Baik, terima kasih. Untuk bisa memastikan bahwa program ini betul-betul berkelanjutan dan betul-betul bisa diimplementasikan, kita harus berangkat dari kondisi permasalahan dulu. Nah, yang pertama adalah permasalahan pun tantangan dalam pendidikan inklusif itu adalah berkaitan dengan kurangnya pemahaman guru. Dan langkah yang kita lakukan agar program pendidikan inklusif ini tetap berjalan, yang pertama adalah solusinya dengan melaksanakan pelatihan, workshop, pendampingan teknis. Itu yang kita lakukan. Dan yang kedua, tantangan yang kedua adalah berkaitan dengan sarana prasarana. Ya, langkah konkret yang harus kita lakukan yaitu melakukan perencanaan bertahap dukungan pemerintah dan masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bersama. Sehingga agar aksesibilitas pendidikan ini betul-betul bisa merata, maka ini harus kita lakukan secara bersama, dan kita coba lakukan secara bertahap. Dan yang ketiga, yang menjadi kendala tantangan itu adalah kurangnya tenaga guru yang mempunyai kemampuan khusus dan melakukan pendidikan. Nah, salah satunya yang kita lakukan itu bagaimana kita pertama ada melakukan rekrutmen, yang kedua adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah luar biasa, Pak Ketua ya. Itu yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah sikap masyarakat. Nah, ini ya, saya ingin garis bawahi bahwa pendidikan inklusif ini bukan hanya berkaitan dengan pendidikan untuk bisa menerima anak kebutuhan khusus, bukan itu saja. Pendidikan inklusif itu adalah suatu pendidikan yang diberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa diskriminatif. Itu esensinya. Termasuk di dalamnya adalah untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, salah satunya tindakan-tindakan intoleransi, tindakan-tindakan bullying itu bagian dari diskriminasi. Nah, itu pun harus kita
harus kita lakukan, harus melakukan pencegahan dalam hal tindakan-tindakan bullying tersebut, sehingga program yang kita lakukan dalam melakukan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama program pembiasaan. Nah, di Kabupaten Sumedang, Pak Ketua, di Dinas Pendidikan saya sudah mengeluarkan kebijakan program sekolah ramah lingkungan. Nah, program sekolah ramah lingkungan ini adalah bagaimana caranya agar warga sekolah yang di dalamnya ada peserta didik, ada guru, ada kepala sekolah, ada orang tua siswa, bersama-sama ya peduli terhadap sekolahnya, peduli terhadap lingkungan sekolahnya, dan itu sudah kita lakukan dalam upaya untuk bisa meningkatkan karakter dari anak didik kita, dan tentunya untuk bisa mengurangi tingkat diskriminasi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, jadi bukan hanya terfokus untuk anak berkebutuhan khusus, Ya, tapi pendidikan. semuanya mendapatkan akses pendidikan yang merata tanpa diskriminasi. Ya. Nah, itu betul. Kemudian satu lagi apa kaitan tadi, Fik? Anggaran ya? Anggaran. Oh, anggaran. Haji anggaran deh. Ya, sesuai dengan tugas fungsi DPRD ya. DPRD itu adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari sisi legislasi kita juga sudah membuat peraturan daerah tentang pendidikan turunan dari Permen yang Dikdasmen tadi 2009 tadi. Jadi secara perdanya sudah ada, anggaran ya walaupun tidak maksimal untuk khusus untuk kalau tadi lebih spesifik ya, bertanya tentang pelayanan inklusif itu seolah-olah hanya untuk berkebutuhan khusus. Walaupun tadi Pak Kadis menjelaskan. Untuk yang berkebutuhan khusus kita alokasi itu kan walaupun tidak maksimal. Untuk pengawasannya kita di DPRD itu ada jadwal pengawasan itu 2 minggu 1 kali. Jadi dalam 2 minggu 1 kali kita ada fungsi pengawasan, tapi mungkin tidak setiap 2 minggu kita ke sekolah ya. Jadi ada, karena mitra di DPRD itu banyak, tidak pendidikan saja. Tapi minimal kita 1 bulan 1 kali itu fungsi pengawasan. Nah, di sini yang terpenting bagi kami, ini tadi butuh kesadaran semua, jadi orang tua pun khusus untuk yang berkebutuhan khusus, walaupun di Sumedang saya kira belum ada lah, belum optimal sekolah yang ramah disabilitas ya. Nah, tetapi kita pastikan kepada orang tua siswa kalau punya anak yang berkebutuhan khusus, jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya. Jadi jangan karena merasa anak saya berkebutuhan khusus sehingga tidak disekolahkan, itu juga salah. Sekolahkan saja, mau sekolah yang biasa, mau sekolah yang luar biasa juga sama saja. Jadi intinya ya jangan ragu, jangan takut, toh mereka juga butuh pendidikan, mereka juga punya hak pendidikan. Jadi ini juga kesadaran masyarakat sebagai orang tua siswa yang punya khusus ya, yang khusus untuk menyoroti yang kebutuhan khusus ya, sekolahkanlah, karena mereka juga butuh pendidikan. Mereka juga butuh kepalanya butuh diisi lah gitu. Iya betul. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan itu investasi jangka panjang. Meskipun anaknya berkebutuhan khusus, tentunya ini akan mendapatkan perlakuan yang istimewa ya Pak Haji, sesuai dengan kondisinya, karena kan bermacam-macam begitu. Nah kalau ke Pak Kadis kalau untuk sekolah ada vokasi gitu ya, sekolah vokasi. Kalau untuk SMK. Untuk SMK ya, untuk SMK. Nah, yang anak berkebutuhan khusus juga kan setidaknya tidak kalau secara langsung untuk mendapatkan pendidikan formal mungkin agak ada keterbatasan begitu. Nah, ini juga kadang kan dilatih, tapi di setiap sekolah formal juga ada kuota yang menyediakan untuk ini Pak Kadis. Ya. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa semua sekolah adalah sekolah inklusif. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi artinya apabila ada masyarakat yang mempunyai anaknya atau saudaranya yang berkebutuhan khusus, itu bisa didaftarkan ke sekolah-sekolah formal. Nah, artinya bahwa di sekolah formal pun anak-anak tersebut bisa berprestasi. Dan ini pun sebetulnya kenapa kebijakan pendidikan inklusif ini dikeluarkan. Jadi jangan sampai antara orang yang dalam tanda petik normal secara fisik gitu ya, itu ada dikotomi dengan orang yang kurang normal secara fisik.
itu seperti yang tunanetra, tunarungu ataupun yang kurang yang kurang lengkap dari sisi Anggota tubuh. panca inderanya. Iya, Ya, betul. jadi di sana itu akan menumbuhkan sikap saling toleransi, sikap empati satu dengan yang lainnya. Sehingga pada akhirnya anak-anak kita punya kepercayaan diri masing-masing bahwa anak-anak berkebutuhan khusus pun mempunyai hak untuk berprestasi. Anak-anak berkebutuhan khusus pun punya hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan itu sangat dibutuhkan di kita. Jadi jangan sampai ya diskriminasi ini terjadi di di masyarakat kita gitu. Ya, jadi tidak memandang dari sisi keterbatasan Ya, fisik betul, saja betul. begitu. Ya, dan luar biasa nih, semakin menarik pemirsa SMTV perbincangan kita pada hari ini. Dan tentunya dari teman-teman masih ada yang mau bertanya, tapi sesaat lagi ya setelah jeda. Jangan kemana-mana, masih akan kita lanjutkan di talk show SMTV Balai Sawala SC Pisan. Ya, pemirsa SMTV masih bersama dengan kami di sini di SMTV. Tentunya kita masih membahas mengenai bagaimana mewujudkan Sumedang inklusif. Nah, pendidikan sebagai fondasi utama Sumedang maju, begitu ya, sesuai dengan visi misi dari kepala daerah kita. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kemudian juga Pak Wakil Ketua DPRD, bagaimana ingin menciptakan Sumedang inklusif tentunya harus ada kolaborasi. Jadi tugasnya ini, PR-nya bukan hanya tugas PR pemerintah saja, tapi dibutuhkan sinergitas dan juga kolaborasi ini dari semua pihak untuk mewujudkan Sumedang yang inklusif ya, baik tadi dari sisi pendidikan, kemudian juga bagaimana tadi mewujudkan pelayanan publik juga yang merata, khususnya untuk ruang-ruang tidak hanya di sekolah formal, tetapi juga bagaimana sekolah-sekolah non formal juga ini bisa turut ikut serta berperan bagaimana menciptakan pendidikan tanpa diskriminasi, entah itu untuk anak berkebutuhan khusus maupun untuk anak-anak yang memang normal begitu. Nah, ini juga sudah ada bersama dengan kita. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya lagi, yang masih penasaran, boleh kita kasih kesempatan satu kali lagi yang mau bertanya. Silahkan, ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Repan, asal sekolah SMK PGRI 2 Sumedang, tinggal di Cikandung. Izin bertanya, Bapak, menurut Bapak, apa indikator utama untuk menilai bahwa pendidikan inklusif di Sumedang benar? Apakah kita sudah punya baseline dan target tahunan? Terima kasih. Oh, Baik, indikatornya terima kasih. apa mungkin ya? Indikatornya iya, apa? iya. Ya, mangga Pak Kadis. Baik, terima kasih ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, indikator ini sudah jelas harus ada, karena dalam suatu organisasi itu harus jelas targetnya. Ya. Dan untuk Dinas Pendidikan ada 4 indikator untuk pencapaian targetnya. Yang pertama adalah angka partisipasi sekolah. Jadi tugas Dinas Pendidikan itu bagaimana caranya bisa meningkatkan angka partisipasi sekolah sesuai dengan kewenangan kami, yaitu jenjang PAUD, SD dan SMP. Yang kedua, bagaimana Dinas Pendidikan itu bisa meningkatkan literasi. Yang kedua, meningkatkan numerasi. Dan yang keempat adalah mengembangkan karakter dari anak didik. Nah, itu adalah 4 target dari kami Dinas Pendidikan, yang tentunya ada beberapa strategi, ada beberapa program kegiatan untuk bisa menyasar indikator kinerja utama tersebut ya. Tadi kalau siapa dari SMK PGRI menyampaikan baseline-nya itu untuk target dari Dinas Pendidikan. Ada 4 indikator ya, Ya. ada 4 indikator. Jadi memang ini sudah terstruktur ya, Ya. gitu Pak Kadis. Dari Pak Wakil Ketua boleh Pak Haji menambahkan? Kalau indikator untuk inklusif itu tadi sejauh mana
masyarakat Kabupaten Sumedang usia pendidikan yang harus bersekolah. Jadi semakin tahun itu harus semakin kecil orang yang tidak bersekolah. Atau kalau dari indikator pemerintah mah rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah itu meningkat. Sekarang kan rata-rata lama sekolah itu baru berapa ya? 8,74. 8,7, artinya baru D1 lah. Belum tamat SMP. Oh, belum tamat SMP, dulu ya. Itu mah harapan sekolah. Iya, Harapan sekolah. Kalau rata-rata lama sekolah itu kan baru SMP ya. Iya. SMP. Sedangkan SMP pun belum tamat SMP, kelas 2 SMP kalau. Iya, betul. Kalau tidak baru kelas 2 SMP. Jadi artinya program pemerintah wajib sekolah 9 tahun ini belum tercapai ini di Sumedang. Iya. Nah, jadi setiap tahun itu harus ada peningkatan. Minimal untuk 2 tahun ke depan itu harus rata-rata lama sekolah itu harus sudah SMP itu semua mengenyam pendidikan SMP. Gitu kan. Nah, sekarang belum lah. Nah, ini tugas kita bersama tadi. Tugas kita bersama untuk menyadarkan masyarakat, juga kita sebagai pemerintahan untuk menyediakan fasilitasnya, bagaimana meraih masyarakat supaya mau menyekolahkan anaknya ke sekolah, dan kita juga pemerintah melalui Dinas Pendidikan harus juga menjamin bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang atau anak-anak Kabupaten Sumedang menerima hak pendidikan yang layak. Iya, jadi dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat begitu. Nah, Pak Kadis mungkin ada komitmen nih untuk jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa, khususnya dari Dinas Pendidikan agar Sumedang menuju pendidikan yang inklusif ini semakin terwujud begitu. Nah, komitmen kami untuk jangka pendek dan jangka panjang, ya, yang pertama adalah untuk jangka pendeknya kita akan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan orang tua. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa bagaimana caranya untuk bisa menyadarkan masyarakat, ya tentunya dengan komunikasi. Itu langkah yang kita lakukan. Dan yang kedua, pemetaan kebutuhan peserta didik. Nah, ini pun harus kita lakukan dalam rangka pemetaan itu. Dan yang ketiga adalah kita pun dalam melaksanakan ini tentunya harus ada tim. Nah, harus ada agent of change-nya. Nah, kita pun sudah membentuk tim layanan khusus berkaitan dengan pendidikan inklusif. Dan yang keempat adalah kolaborasi berkelanjutan antara guru, orang tua, dan ahli. Ahli itu ya tentunya karena di Dinas Pendidikan ada keterbatasan guru-guru yang mempunyai pengetahuan berkaitan dengan pendidikan kebutuhan khusus, maka ini pun harus ada kolaborasi dengan para ahli. Dan terakhir, ya, ini pun harus dilakukan oleh kita adalah berkaitan dengan monitoring, evaluasi secara rutin, ya, sinergitas dengan para pihak termasuk dengan mitra kami DPRD Kabupaten Sumedang. Ini pun harus terus berjalan, dan insya Allah ya, dengan cara seperti itu ya kebijakan pendidikan inklusif ini bisa berjalan baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka panjang, iya. Dan ini terus-menerus digalakan ya untuk literasi, karena yang memang agak tantangannya lumayan agak berat itu ketika di pelosok pedesaan, apalagi dari sisi teknologi mungkin belum merata nih Pak Haji. Ditambah lagi paradigma yang tadi kesadaran masyarakatnya masih sangat rendah untuk investasi pendidikan, investasi jangka panjang soal pendidikan ini. Kadang kalau yang memang orang tua, mohon maaf, yang turunannya memang di sawah begitu ya, sudah ke sawah lagi gitu kan, rata-rata seperti itu. Jarang ada yang memang merubah paradigma mindset bahwa pendidikan ini menjadi nomor satu nih. Kalau melihat dari DPRD sendiri, Pak Haji, ada komitmen nih secara khusus mungkin untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Sumedang seperti apa? Ya, kalau DPRD ya kebetulan anggota DPRD itu orang politik ya. Ada konstituennya, ada pemilihnya. Betul. Minimal kita sebagai anggota DPRD nih, konstituen yang memilih, minimal yang memilih saya pribadi, saya akan telusuri ada nggak yang memilih saya punya anak yang tidak sekolah. Nah, itu kerja nyata sebetulnya dari para anggota DPRD. Kita mendorong anggota DPRD itu berkomitmen lah atau mensurvei, jangan-jangan kita menggaungkan pendidikan inklusif, tapi jangan-jangan konstituen kita sendiri masih ada yang tidak bersekolah. Nah, ini kan tadi kolaborasi bukan tugas hanya pemerintah, apalagi kita
ya kita bagian dari masyarakat, kita wakil rakyat, ya kita juga ada di pemerintahan, jadi tanggung jawabnya cukup besar bagi anggota DPRD. Jadi saya juga akan memastikan konstituen saya apakah ada yang tidak bersekolah. Ya. Kalau itu saya akan dorong untuk sekolah, apapun alasannya itu harus sekolah. Iya. Ya, minimal kami di lembaga DPRD ini akan menggaungkan ya seperti jargon yang sudah ada lah, ayo sekolah gitu kan. Nah, apalagi tadi DPRD punya konstituen, punya pemilih sendiri, minimal kita pada saat reses lah, pada saat kunjungan dapil, kita mengkampanyekan bagaimana pentingnya anak usia sekolah itu harus sekolah. Iya, itu komitmen secara langsung ya. Betul. Langsung. Mungkin terakhir saja Pak Kadis nih, apa nih harapan Dinas Pendidikan mungkin untuk 5 tahun ke depan? Karena kan tadi kalau untuk targetnya ada gitu, outcome-nya yang ingin terrealisasi ini apa Pak Kadis? Harapannya? Harapan saya yang ingin terrealisasi ini sesuai dengan visi dari Kabupaten Sumedang. Ini adalah mimpi besarnya, yaitu bagaimana agar masyarakat Sumedang itu ya yang pertama adalah mempunyai dasar agamis dan berkarakter. Itu adalah harapan mimpi besarnya. Ya tentunya untuk bisa mencapai itu ya kami pun harus bisa berkomitmen untuk bisa melaksanakannya secara bertahap, yaitu dengan meningkatkan kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, dan meningkatkan kemampuan dari karakternya, sehingga insya Allah Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045 ini bisa terwujud. Oke, jadi berbasis karakter begitu. Pak Haji, mana Pak Haji harapannya apa nih Pak Haji dari DPRD? Iya, harapannya tadilah kita kalau Sumedang ke depan ingin maju, ya bagaimana kita memperlakukan anak didik kita hari ini, atau kita memperlakukan anak kita hari ini. Kalau kita memperlakukan anak didik kita hari ini tidak kurang baik, ya itu cerminan Sumedang yang akan datang. Oke. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sama-sama. Pak Haji juga terima kasih atas waktunya. Ya, memang pemirsa SMTV kita dari tadi ya, dari segmen 1 begitu sudah mendengar banyak hal yang penting, dan tentunya ini menjadi fokus perhatian kita bersama, bahwa di sini juga dibutuhkan bagaimana mewujudkan pendidikan Sumedang yang inklusif, dibutuhkan tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi tadi ada kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Nah, masyarakat pun di sini akan merasa dilibatkan, kemudian juga dihargai, dilayani. Jadi inklusivitas ini bukan hanya sebagai slogan begitu ya, tapi bagaimana inklusivitas ini menjadi sebuah lambang kemajuan masa depan bersama begitu ya, menuju masa depan yang lebih baik. Dan terima kasih atas kehadirannya Pak Haji dan juga Pak Kadis, atas waktunya, dan juga teman-teman luar biasa, terima kasih dong semangatnya atas kontribusinya dan juga partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Dan tentu saja saya Pipit Nurvina, pemirsa SMTV, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.